kita udah dapat gambaran ya, tiga-tiga ini. Sekarang giliran audiens yang nanya. Ada yang satu di sana, satu lagi di sayap sebelah sini ada. By the way, yang di sana itu ada berapa puluh orang itu peserta beasiswa ITB untuk semua. Anak-anak, sama di sini juga anak-anak asuhku. Ada pertanyaan nggak? Oh nanti ya udah. Oke, kalau gitu yang di sana dulu. Ada 3 pertanyaan sayap sini semua, heran. Oh Mbak Wati juga mau nanya. Oke. Oh oke. Oh mewakili sayap situ. Oke, jadi udah ada 5 penanya. Punya catatan nggak punya atau saya yang nyatetin ya? Kita langsung. Selamat malam, nama saya Ivan, saya seorang pengusaha di bidang energi terbarukan, khususnya kami membuat dan menjual turbin angin, pembangkit listrik tenaga angin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya 2 pertanyaan singkat dan satu ditujukan untuk semua dan satu untuk spesial ke Mas Nadiem. Jadi yang pertama itu tantangan terberat apa yang dihadapi ketika membangun startup bisnis masing-masing dan apa yang menjadi kunci sehingga tantangan terberat itu bisa terlewati. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan apa yang dipakai sehingga pada akhirnya teman-teman bisa mendapatkan funding atau investment sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, khusus untuk Mas Nadiem. Mas Nadiem, kalau perlu saya klarifikasi, latar belakangnya bukan teknik ya? Bukan ya? Cocok dengan saya karena saya juga bekerja di industri di bidang teknologi dan saya bukan latar belakangnya teknik. Jadi saya ingin tahu dari pengalaman Mas Nadiem sendiri apa yang dilakukan sehingga pada akhirnya dengan pengalaman yang bukan latar belakang teknik itu akhirnya bisa membuat bisnis yang memang fokusnya di bidang fokusnya menggunakan teknologi dan bisa berjalan dengan baik hingga sekarang ini. Terima kasih. Baik. Nomor 2 tadi di ya terima kasih. Saya Alif, mahasiswa dari ITB. Saya punya 2 pertanyaan. Yang satu khusus buat Mimin Andrew, yang kedua untuk Mas Nadiem dan Aldi, Mas Aldi. Yang pertama buat Mimin, culture di Kaskus itu kan kantor barunya itu kan mirip Googleplex ya. Jadi dia bagaimana caranya bisa sebebas mungkin berkreasi dengan tanpa batas, punya tempat kreativitas yang sangat luar biasa, memanjakan karyawannya tanpa jam kerja segala macam. Kalau di Googleplex itu kan udah kelihatan mereka dari budaya seperti itu hasilnya apa, Google itu seperti apa hasilnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari pengalaman Kaskus sendiri dengan sistem kerja yang seperti itu, hasilnya bagaimana diterapkan di Kaskus. Jadi dengan having fun segala macam, apa yang sudah Kaskus sendiri rasakan hasilnya dari kerja seperti itu. Karena kalau orang-orang skeptis di luar sana pasti beranggapan bahwa itu cuma senang-senang aja gitu loh. Nanti nggak produktif dan sebagainya macamnya. Dan pertanyaan yang kedua adalah untuk Mas Nadiem dan Aldi. Kalau saya dengar pengalamannya tadi kan mas-mas berdua ini lebih banyak berinteraksi dengan bisa dibilang orang kelas menengah ke bawah. Dengan tukang ojek, ibu-ibu di kampung-kampung dan sebagainya macamnya. Pengalaman saya orang-orang seperti ini terkadang sulit untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Komunikasi kita tuh sulit sampai ke mereka, mungkin pemahaman mereka sulit menangkap atau kadang ada juga yang males atau misalkan integritas mereka kurang. Saya ingin minta tips bagaimana caranya memimpin mereka dan bisa menggerakkan mereka sehingga visi misi yang saya inginkan tuh sampai, komunikasi yang saya inginkan sampai. Karena setahu saya salah satu ciri pemimpin yang baik adalah bisa mengkomunikasikan visi dan misinya kepada bawahannya kan. Itu saja 2 pertanyaan, terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada pertanyaan untuk Mas Aldi. Namanya siapa Mbak? Nama saya Betty. Saya sama kita Bu. Kebetulan aku juga bergerak di kebetulan aku mendampingi satu anak-anak, sebenarnya komunitas anak-anak di daerah Cilincing. Kebetulan itu dekat dengan lokalisasi prostitusi.
Cuman apa namanya, berbasis komunitas. Dana juga hanya dari teman-teman aja, teman-teman yang dekat, kenal dan lihat bagaimana kita berkegiatan. Itu aja, nggak banyak dananya yang ada. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kemarin adik-adik dan aku berhasil nggak sampai 100 juta sih, tapi kita akhirnya dapat terkumpul dana segitu, tapi untuk kegiatan dan masih ada sisa sekitar 50 juta dan 30 juta itu rencananya aku dapat dana dari teman, tapi pinjaman itu untuk bikin kegiatan yang sustainable lingkungan sekitar situ gitu. Awalnya terpikir oleh aku untuk bikin semacam relasi. Tapi aku ngelihat kapasitas aku sendiri yang tidak punya keahlian di bidang itu, jadi akhirnya itu masih aku pendam. Jadi aku masukkan deposito dan yang maksud aku biar bagi hasilnya itu bisa aku gunakan lagi untuk kegiatan anak-anak, karena mereka sangat terisolasi jauh. Kok tadi Mas Aldi bilang di daerah, di desa, kalau aku mungkin mau bilang sama teman-teman yang tinggal di Jakarta juga masih banyak daerah-daerah terpencil yang mungkin lebih parah dari desa. Gitu, termasuk salah satu ini daerah tempat anak-anak yang aku dampingi. Nah, aku tuh tadi tertarik dengan apa yang dilakukan Mas Aldi, bagaimana membina ibu-ibu itu biar mereka punya kemampuan finansial sendiri gitu. Nah, kemarin aku sempat berpikir koperasi, tapi ternyata nggak jadi. Dan aku tadi sempat berpikir udah kita bikin program simpan pinjam sederhana aja dulu. Saya pinjami ibu-ibu yang punya usaha di sana, lalu nanti mereka mengembalikannya dengan sedikit bagi hasil dari mereka yang dananya untuk kegiatan anak-anak mereka di lingkungan situ juga. Tapi ternyata kembali lagi pas aku coba dengan dana tersebut, ternyata entah kenapa mindset aku kok jadi berpikir mereka itu memanfaatkan aku gitu, dengan kondisi walaupun dananya nggak seberapa, tapi menurut mereka itu besar gitu. Jadi sampai mereka sendiri bilang punya dana segitu kok nggak dihabiskan gitu. Itu pola mindset memang yang aku perhatikan dari lingkungan marginal di sekitar situ gitu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan sih sebenarnya tadi aku pengen banget belajar dari Mas Aldi bagaimana ya caranya bisa membuat ibu-ibu yang dari tempat dampingan Mas Aldi melalui rumah itu bisa mereka bisa akhirnya bisa berkembang seperti itu. Memang ibu-ibu di lingkungan sana sih memang tidak ada aktivitas lain ya kecuali ngerumpi dan segala macam, karena kalau untuk keluar dari daerah mereka harus bolak-balik, keluar aja harus ojek 20.000 gitu. Jadi nggak mungkin, jadi mereka hanya sekitar situ. Kalaupun ada kegiatan mereka yang ini adalah mereka mulung. Kalau nggak mulung ya jadi tukang cuci untuk baju-baju PSK yang ada di dalam komplek itu aja gitu. Jadi kira-kira pernah menemukan juga tempat lokasi yang seperti itu dan bagaimana solusinya, dan kalau misalnya ada kemungkinan nggak kalau misalnya dari rumah bisa datang ke sana lihat kondisinya gitu, kira-kira bisa membuat observasi, kira-kira bisa nggak membuat sesuatu untuk mereka gitu loh. Jadi nggak hanya desa yang jauh di sana, tapi Jakarta juga ada gitu kalau memungkinkan. Dan kalau misalnya ternyata tidak, kebetulan adik-adik tutor yang aku bina di sana aku bikin tutor sebaya. Jadi karena susahnya relawan untuk datang ke sana karena jauh, aku pun akhirnya sendiri, tapi support dari teman-teman itu bisa 24 jam kerja. Akhirnya mungkin adik-adikku yang tutor yang masih SMP mungkin bisa tolong diajarkan gitu. Jadi mereka bisa jadi sinergi positif untuk lingkungannya. Seperti itu, Mas. Makasih. Baik. Mbak Wati. Salut sekali dengan anak-anak muda yang di depan ini. Yang saya ingin tanyakan Mbak Betty, apakah boleh untuk pada kesempatan-kesempatan lain mereka diundang untuk ke kampus-kampus atau sekolah, jadi bisa menginspirasi atau memotivasi adik-adiknya gitu. Jadi itu aja ini pertanyaan saya, karena yang pengalaman mereka tuh betul-betul berdasarkan dari kehidupan sehari-hari yang nggak muluk-muluk. Itu aja. Terima kasih. Kerjaan tambahan. Mau saya tergantung, kalau saya sih dengan senang hati tadi saya Ridwati, saya mahasiswi SBM ITB. Saya ingin menanyakan kepada Mas Nadiem, bagaimana sistem penggajiannya untuk karyawannya dan tukang ojeknya, karena yang saya tahu ojek itu nggak seberapa, dan untuk
dan untuk karena ini kan konsepnya sosial ya, saya juga menyukai pekerjaan sosial, pengen juga, tapi kan pasti ada keuntungan untuk kita apa gitu. Kira-kira Mas Adin lebih mengambil profit dalam bentuk nominal atau memang kepuasan sama bekerja dengan tukang ojek gitu. Aldi kan nggak punya jam kantor, dibilangin karyawan-karyawannya datangnya bebas gitu loh. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur kinerja masing-masing karyawan, apakah dengan sistem login misalnya di komputer masing-masing, terus sekaligus juga nanya apakah boleh mobile worker juga, artinya kerja di luar segala macam. Terus intinya ujung-ujungnya nanti ngukur performance masing-masing itu gimana gitu loh. Mungkin bisa cerita sedikit sistemnya kayak gimana sehingga nanti balik ke sistem penggajiannya juga sesuai dengan kinerja masing-masing. Kurang lebih seperti gitulah. Ya, saya kira itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin saya bisa bicara on behalf of saya dan Aldi juga. Karena kita berdua punya social enterprise yang for profit. It's a for profit, bukan non-profit. Dan ini adalah suatu karakteristik yang sangat penting ya. Karena secara filsafat, correct me if I'm wrong Aldi, mungkin Aldi nggak sih sama saya. Tapi dalam apapun yang mau kita achieve, social maupun non-social, menurut saya harus ada path to sustainability-nya. Kalau tidak ada market demand yang bisa kita create some kind of commercial profit, tidak akan sustainable in the long run. Mau apapun, whether it be charity atau apapun, there needs to be a sustainable process. Gitu. Look at Sampurna Foundation. Salah satu filantropis yang paling efektif, mereka sudah ada self-generating fundraising mekanisme. Udah nggak gunain uang organik lagi, mereka udah dapat uang dari yang lain, dan dari situ keluar endowment. Nah, filsafat saya adalah, ini adalah suatu bisnis yang punya social impact. Social impact itu adalah alasan kenapa saya begitu passionate about it. Tapi, kalau tidak ada keuntungan dari ini bisnis, then there's no point. Karena tidak akan bertumbuh, tidak akan bisa sampai ribu-ribuan ojek nanti akhirnya mendapat. Dan ojek pun tidak akan mau bergabung sama kita. Karena mungkin ini hubungannya tadi dengan question mengenai gimana ya cara kita menjelaskan visi kepada orang di bawah. Orang di kalangan ke bawah, top priority mereka adalah security. Itulah yang setiap hari mereka strive untuk security, untuk anaknya bisa makan, istrinya bisa ke puskesmas dan lain-lain. If you can give them some kind of security seperti itu, dengan melalui insentif menaikkan penghasilan mereka secara signifikan, itu udah cukup untuk mereka mengerti kenapa they should join you dan impact-nya. Jadinya, tapi untuk menjawab lebih spesifik pertanyaan Ibu, kalau komisi ya, kalau ngomongin polisi, jadi kita profit sharing sistemnya. Majority dari setiap tiket, misalnya Ibu travel naik Gojek dari sini ke rumah 30.000 ya, majority dari itu diambil sama supir Gojeknya. Kita mengambil minority share. Gitu. Saya nggak bisa bilang seberapa spesifikatnya karena tergantung, tapi kira-kira gitu sistemnya. Tapi kita nggak ngambil potongan kepada dia, boleh silakan ngambil di pangkalan dia pada saat mereka nggak ngambil pelanggan kita. Jadinya bisnis kita hanya tambahan buat mereka. Itu kira-kira. Mungkin satu lagi yang spesifik tadi. Udah ya. Mungkin tantangan ya. Tantangan terberat. Tantangan terberat sebelum, mungkin tantangan terberat satu adalah mengconvince orang tua. Ya, mungkin kalau entrepreneur muda mau keluar dari pekerjaan dan bilang, Bu, Bab, saya mau keluar dari pekerjaan ini yang gajiannya secure dan lumayan, saya ingin turun jadi juragan ojek. Itu mungkin challenge pertama ya untuk entrepreneur muda. Bagaimana meng-convince generasi ke atas bahwa bukan cuman itu passion kita, tapi there's money to be made, there's security to be made juga dalam entrepreneurship. Saya jamin dari semua anak-anak yang dari ITB, UI, semua orang tuanya di antara pilihan open satu tech commerce atau kerja di Schlumberger atau McKinsey atau PricewaterhouseCoopers. Oh, nah ini aja nih. Ini udah aman masuk situ, masuk BUMN apalagi lebih hoki lagi gitu. Itu adalah satu mentalitas yang challenge pertama buat saya untuk entrepreneur muda ya.
Tapi kalau entrepreneur secara general, satu lagi challenge-nya adalah bagaimana secara otentik mempercaya vision Anda sendiri. Itu yang salah satu challenge paling susah. Karena kita mau, ya gue pengen bisnis nih kayak gini. Tapi ada bedanya percaya suatu bisnis itu bagus dan Anda benar-benar percaya dan kelihatan kepada employee Anda bahwa visinya bisa tercapai. Karena tanpa authenticity itu nggak akan ada yang ngikut. Nah itu menurut saya suatu hal yang paling susah dipelajari. Itu nggak bisa dipelajari, itu harus praktis aja sama orang gitu. Gimana cara menginspire orang, duduk depan orang dan percaya bahwa kita bisa mencapai berapa ribu ojek dalam waktu beberapa tahun. Dan Anda lah yang akan melakukannya. Itu adalah tantangan utama buat saya ya. Karena banyak sekali situasi di mana mereka mungkin akan sinis atau ya namanya bos aja ngomong gitu. Jadi mungkin itu dua tantangan dari perspektif saya. Ada dapat insight nggak? Untuk saat ini organik masih. Jadinya friends and family dulu. Banyak yang udah minta sih buat investing, tapi kita kepengen naikin dulu, scaling a little bit more. Dan sekarang kita open for business. Jadinya kalau ada investor apapun yang tertarik, sekarang mungkin kita akan lebih terbuka untuk mengambil investment. Oke, mungkin yang tantangan dulu ya. Jadi kalau tadi dibilang tantangannya adalah convince diri sendiri juga. Kalau kita sih yang susah tuh ngebujuk orang lain untuk join. Itu awalnya. Jadi waktu mulai itu ya padahal kita waktu itu dapat investor juga dari Silicon Valley gitu dan cukup ada backingan gitu. Tapi untuk ngebujuk orang Indonesia untuk join startup, pindah dari Yahoo, dari Ernst & Young, dari China Oil, untuk pindah ke kita tuh wah setengah mati. Itu kayak kalau orang pacaran tuh diacuhin lah gitu. Nah itu yang paling susah awalnya. Karena kita harus membuat orang itu percaya kalau mereka bisa berkarir lebih di sini dibanding tempat lain gitu. Dan satu-satunya cara untuk ngelakuin itu adalah kita buktiin. Jadi caranya ya kita cari satu orang yang bagus yang mau kita bujuk. Nanti lama-lama dia buat temannya. Jadi di rumah itu semuanya tuh referensi gitu. Kita selama ini memasang di JobsDB, JobStreet itu nggak pernah berhasil gitu. Kenapa? Karena yang namanya referensi itu udah ada filternya tersendiri gitu. Jadi menurut kita satu caranya seperti itu. Dan sekarang juga kita masih hiring juga, kenal nyari orang yang pintar, yang passion juga terhadap pekerjaan kita. Terus yang kedua untuk yang investor tadi ya, yang investor itu kita dapat investor alhamdulillah setelah kita menang beberapa kompetisi di luar negeri. Waktu itu menang di Harvard, menang di Berkeley, di Columbia gitu. Jadi ikut kompetisi kita dapat uang berhadiah tapi juga dikenal sama investor gitu. Jadi investor kita salah satunya Pierre Omidyar, pendirinya eBay, sama satu lagi Unites, itu salah satu fund yang dibuat oleh salah satu tetua dari Apple lah gitu, Apple zaman dulu gitu. Dan ada juga dari Gramin, dari grupnya Pak Muhammad Yunus juga gitu. Jadi kita penting buat kita ada kombinasi antara profit dengan sosial gitu. Terus tadi ada pertanyaan dari Betty tentang yang gimana caranya bikin sustainable kan tadi ya. Saya setuju banget dengan yang dibilang Nadim tadi, social enterprise ya. Jadi rumah juga for profit. Ibu-ibu yang kita rekrut juga bukan ibu-ibu yang benar-benar nggak punya usaha. Kita carinya biasanya yang punya warung. Kebetulan yang punya warung kebanyakan ibu-ibu gitu. Jadi atau warung atau toko kelontong. Jadi kita rekrut mereka dari situ. Terus yang penting sebenarnya untuk bisa bikin ibu-ibunya sustainable tuh dari perusahaannya sendiri gitu. Kalau perusahaannya itu punya misi sustainabilitas, misi profit atau misi sustainable ke depannya, itu biasanya nanti lebih gampang untuk mengconvince ibunya untuk bisa mencari untung juga. Karena tadi pagi saya baru ketemu sama salah satu yang punya warung gitu. Saya tanya kenapa sih dia senang sama rumah gitu. Oh karena rumah enak gitu. Kita sistemnya juga bagi hasil. Jadi kalau rumah itu kalau situ untung ini sini untung gitu. Dan rumah itu nggak hanya memberi duit doang atau memberi teknologi doang, tapi kita juga ngasih support. Support itu bukan hanya dalam bentuk alat, tapi kita dalam bentuk latihan, dalam bentuk moral juga. Katanya bisa kok bisa. Jadi awal-awal biasanya susah kan, tapi lama-lama mereka biasanya berhasil. Dan dia bilang dukungan moral itu penting dan biasanya orang yang di bawah itu susah untuk mendapat dukungan moral seperti itu. Jadi tadi ada juga yang nanya tentang cara menerangkan ke mereka. Itu adalah sebenarnya kita harus percaya kalau mereka itu sebenarnya sama pinternya dan sama bisanya dengan orang-orang di sini semua. Cuman bedanya mereka belum dapat kesempatan aja. Jadi kita semua yang diajarin oleh Mbak Betty di sini itu bisa diterapkan di bawah juga kok sebenarnya gitu. Cuman skalanya kita turunin sedikit gitu. Jadi mereka ngerti dan itu kita harus bagi secara waktu lama. Jadi nggak ada yang namanya instan gitu. Kita ngajarin dari mulai ngajarin jual pulsa sampai ke tablet ini butuh waktu 3 tahun gitu.
Kita harus sabar gitu untuk seperti itu. Jadi penting. Terus tadi yang ada pertanyaan ke saya juga yang fleksibel jam kantor ya. Gimana cara ngukurnya dari Pak Ihsan ya tadi ya. Jadi simple sih, kalau kita perusahaan punya misi. Ya, misi perusahaan itu kita bagi lagi jadi misi masing-masing divisi. Masing-masing divisi misalnya kita ada misi namanya bagian network management, itu yang memegang jaringan. Itu misinya adalah bikin jaringan yang paling efisien, paling cepat dan paling bagus di Indonesia gitu. Nanti di situ dibagi lagi. Ada yang bagian customer service. Dia punya misi untuk servisnya tuh paling bagus, jadi punya metriknya itu customer puas gitu. Ada bagian nanti yang bikin produk, misalnya development gitu. Itu produknya itu bisa terpakai dan tidak ada bug gitu. Jadi kita bikin metrik untuk semua orang, detail banget. Biasanya satu orang itu 25 metrik terukur. Jadi kita nggak ngukur dari jam kerja. Kita ada sih yang namanya sidik jari, tapi itu buat main-mainan doang sih. Gitu. Gitu. Cuman yang lebih kita pakai adalah performance review gitu. Jadi setiap 6 bulan kita benar-benar ukur gitu. Dan kita percaya kalau perusahaan itu peduli dengan perkembangan dari karyawannya atau keluarganya gitu, pasti mereka juga akan mau berusaha sebisa mungkin. Jadi kita benar-benar detail kalau namanya review. Barusan ngelewatin gitu. Jadi satu manajer itu diminta spend waktu minimal 2 jam dengan untuk ngisi reviewnya, untuk memikirkan tentang reviewnya. Dan juga berbicara dengan karyawannya gitu selama setengah tahun itu gitu. Jadi buat saya penting banget itu, dan saya rasa juga di company kita tuh di appreciate banget. Dengan begitu kita juga bisa fleksibel gitu. Mengenai lokasi sih bebas kerjanya di mana, cuman karena banyak yang butuh kolaborasi, jadi memang kebetulan banyak yang di kantor juga gitu. Tapi karena kerjaan kita banyak di lapangan, jadi memang kita sering ke desa-desa gitu. Walaupun kita juga ada sih di Jakarta, cuman di Jakartanya daerah Jakarta terpencil yang biasanya kalau yang suka naik ojek tuh yang di gang-gang yang mobil nggak bisa lewat itu gitu. Biasanya daerah seperti itu kita ada gitu. Jadi mungkin yang kalau naik mobil nggak kelihatan gitu. Itu dulu kali ya. Oh, ini nggak jalan. Ya, kalau tantangan ya, tantangan sih kalau tantangan di kasus tuh ibaratnya sekarang udah kayak negara ya, susah ya. Soalnya karena kita kan betulnya kan forum, orang boleh ngomong, boleh request, boleh ngapain segala macam. Jadi kadang-kadang kita susah juga, kita mau menuhin keinginan yang satu lagi nggak merasa nggak didengerin. Itu yang agak susah kalau untuk di Kaskus gitu ya. Tapi kalau selain itu, kalau dari sisi komunitasnya susahnya ngaturnya begitu. Tapi kalau dari sisi kita sebagai perusahaan, kita tuh kan industri teknologi IT, ini orang-orangnya orang-orang pintar gitu ya, bukan kayak pabrik yang bisa ganti-ganti orang cepat mungkin, buat karena itu line produksinya gampang gitu. Kalau industri kita nih IT, orang-orang pintar, ini yang mereka nih yang kita agak susah untuk cari, dan kita untuk maintain orang pintar itu susah. Orang pintar begitu mereka ada kesempatan di tempat lain, mereka bisa berkembang, dia akan pindah. Jadi gimana caranya tuh kita sebagai perusahaan tuh harus bisa kasih kayak pancingan supaya mereka tuh nggak bosen. Jadi produk baru, mereka boleh inovasi lebih segala macam. Dan banyak banget kita orang-orang pinter di Indonesia nih ya, mereka begitu lulus kuliah mereka langsung pikir, gue pengen kerja di Google, kerja di Yahoo, Microsoft, semua di luar negeri semua. Itu karena mereka kan mungkin udah tertanam di itu ya, sering lihat kalau kantor di luar negeri itu keren segala macam, kayaknya kayak Google Plex, Microsoft segala macam, Facebook, dan mereka tergiur bilang gue kayak pengen kerja di lingkungan yang seperti itu. Nah maka dari itu kita Kaskus tahun lalu kita pikir supaya orang-orang pinter ini nggak lari ke luar negeri, kita mesti di Indonesia kok nggak ada perusahaan IT yang mau bikin bentuk kantornya ya fun gitu lah, nggak mesti seperti Google Plex bikin kayak berapa hektar kayak ada ruangan gitu. Nah kita bikin Kaskus Plex versi mininya kecil gitu ya. Kita pengen bikin biar mereka kayak ntar anak-anak mungkin lulusan dari ITB, BINUS segala macam yang IT, begitu mereka lulus bilang gue pengen kerja di Kaskus karena mirip kayak Google, minimal mirip gitu ya. Nah jadi itulah yang kita coba tahun 2010 adalah kita investasi di kantor. Kita bikin lingkungan kantor yang enak, yang lebih fun segala macam. Ya mungkin ntar ke depannya kalau kita ada ekstra, kita mungkin bisa bikin Google Plex kayak semacam Kaskus Plex ya. Jadi kayak mungkin di Cibubur punya tempat 20 hektar, kita bikin ada ya komplit, ada sarana tempat tinggal segala macam. Tapi itu mungkin ke depannya kalau bisa. Nah, itu dari sisi tantangan. Tapi kalau ya, dan yang paling penting tuh kalau Kaskus itu kita mulai sebagai dari hobi terus passion juga.
Kita ngerjain sesuatu semua harus dari namanya hobi ya, misalnya kalau saya demen fotografi itu meskipun saya nggak ada duit itu saya bakal kumpulin duit untuk beli lensa berikutnya. Jadi itu emang karena hobi. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka bisnis itu harus sesuai dengan hobi ya. Jadi kalau meskipun lagi down, lagi jatuh sebenarnya jatuh, kita masih mau karena kita senang gitu ya, passion gitu. Nah jadinya cuma ntar gimana caranya dari kita rubah dari passion turn to profit, itu yang paling penting. Kita juga Mas Nadim juga bilang kalau namanya bisnis kalau nggak profit tuh ngapain gitu ya. Kita semua kan butuh kedepannya future-nya bisa tetap jalan, ntar bisa turunin ke anak cucu segala macem dan impact-nya biar lebih banyak gitu ya. Jadi ya Kaskus pun juga awalnya dari hobi, kemudian juga kita juga awalnya dulu dari sumbangan. Bahkan kita waktu mau beli server pertama itu kita sampai bikin thread bilang Kaskus butuh duit beli server. Orang nyumbang itu 10.000 perak, 20.000, dia kirim ke pakai ATM BCA, kirim duit, bahkan kirim pakai amplop juga ke alamat saya di waktu lagi kuliah di luar gitu ya. Dan mereka kirim duit, akhirnya dapat duit $4.000 beli server. Nah, dan itu yang jadi bisnis yang sebenarnya itu karena Kaskus tuh banyak banget orang yang bergantung sama Kaskus. Jadi mereka tuh pun untuk nyumbang mereka mau. Bahkan dulu pernah juga kita ketemu satu Kaskuser ya, yang dia ini cuman penjaga warnet. Dia punya kerja penjaga warnet kan nggak mesti jagain terus. Kadang-kadang bengong gitu ya, nggak ada kerjaan. Terus tiba-tiba dia satu hari dia dia tuh jualan yang obat untuk kendaraan bermotor supaya hemat bensin. Dan jualan. Terus tiba-tiba suatu hari dia nanya ke saya, bilang, Min, boleh minta rekening Kaskus nggak, Kaskus donasinya? Saya kasih terus tiba-tiba pas saya cek besoknya kok 300 juta. Terus saya kaget, bilang, ini salah nih, pasti. Saya kontak balik, bilang, kan biasa donasi kita adalah 30.000 buat satu motor gitu ya. Terus yang ini kok 300 juta. Saya pikir, wah ini pasti salah, nolnya kelebihan. Kita kontak balik, bilang, ini kelebihan nih pasti nih. Dia bilang, oh enggak, sekarang saya udah jadi distributor untuk daerah Jawa sini. Waktu dia cerita jualan obat yang buat penghemat bahan bakar kendaraan motor. Dibilang sekarang saya udah punya ruko 2 dan ini semua berkat Kaskus semua. Jadi saya jualannya lewat Kaskus gitu. Jadi pas dengar juga kaget, ternyata bisa ya gitu ya. Jadi itu sebagai saya punya feel juga ya, saya punya kayak spark, wah ternyata Kaskus bisa bantu orang, bisa dari tadinya penjaga warnet bisa punya ruko, punya bisnis jadi juragan obat penghemat bahan bakar gitu. Jadi itu yang bikin saya senang banget, ternyata Kaskus banyak bantu orang juga. Dan mungkin ya kita meskipun gitu, jadi apa yang saya kerjain dari 99 2008 itu emang profit belum ada dulu ya, pokoknya semua balik ke Kaskus, baru balik ke Kaskus. 2008 baru dapat investment, ternyata mungkin ya dapat berkah karena tahun-tahun berikutnya udah sering bantu orang gitu ya, tanpa saya sadari. Ternyata dari 2008 saya baru dapat investment, baru ya kayak kerasa seneng lah ya, akhirnya apa yang dibuat ada manfaatnya segala macem. Nah, itu back to pertanyaan tadi, gimana cara ngukurnya ya? Soalnya saya juga dulu kan sebagai programmer juga, sempat programmer, dan cara kerja dulu tuh, wah saya setiap kali ada proyek apa, mesti login. Kerjaan satu, tulis jam 9 pagi sampai 9.45 ngapain. Terus ntar pindah pekerjaan lain, mesti login. Akhirnya malah jadi kayak capek ya, susah ya. Akhirnya males gitu, oh ini kok kayak mesti bikin login. Terus kadang-kadang akhirnya jadi loginnya palsu gitu. Kadang-kadang lagi males, yaudah pokoknya udah ntar jam 5 sore kelar, baru akhirnya saya bikin ngapain kira-kira. Dan akhirnya billingnya juga berantakan buat klien, jadi nggak fair. Nah akhirnya saya bilang kayak sistemnya itu sebenarnya nggak efisien, dan itu akhirnya kayak ngebohongin klien juga. Nah, makanya di Kaskus kita bilang pokoknya kita goal oriented, apa yang kita set pokoknya harus selesai. Kalau nggak selesai ya berarti ya bisa tanggung jawab kenapa nggak selesai. Dan mengenai kerja boleh di mana aja, kita boleh di mana aja, tapi ya kita mesti bikin salah satu kayak network yang secure, karena kita nggak pengen ntar mereka lagi kerjaan di luar, tiba-tiba laptop kena curi, taunya ya kita punya datanya hilang gitu ya. Jadi kalau dari situ sih kita ada ya bikin semacam ya SOP prosedur gimana kalau mau kerja dari luar, gimana login ke network segala macam. Nah tapi kalau untuk pengukuran ya kita ada matrix juga, dan setiap divisi kan ada kepala divisinya. Nanti mereka akan yang melapor kalau misalnya apakah sesuai, mereka punya yang seperti matrix. Setiap orang kita kasih matrix dan kita lihat pengukuran dari sana aja sih. Dan kita pengukurannya setiap 6 bulan kita lihat gimana gitu. Iya. Sama kurang lebih. Makanya mungkin karena dari
Amrik ya, kita startup banyak kan mungkin dari sana-sana semua ya. Iya mana? Iya. Gitu. Nadim tadi ada pertanyaan yang Anda bukan dari background teknik tapi pakai teknologi, mungkin itu bisa dijawab. Ya maaf tadi lupa mengenai background teknik. Saya akan bilang sesuatu yang itu opini saya saja ya. Tapi ini buat banyak orang masih sangat kontroversial ya. Bagi saya, apa yang Anda study di S1, S2 itu to be completely honest, it doesn't matter what you do. It really doesn't matter. Dan ini mungkin akan bikin ngamuk orang tua, bikin ngaruh dosen yang bilang ini harus, kalau jurusan ini harus masuk itu. Ultimately, it doesn't matter. Ya, please understand this. Jadinya kalau mau jadi leader dimanapun, anyway, semua harus terintegrasi nanti. You're gonna have to know a little bit of technical, you're gonna have to know a little bit of graphic design, you're gonna have to know a little bit of operations, you're gonna have to know a little bit of finance. So, jadinya apapun that you end up doing, kalau misalnya in a business, pasti akan interdisciplinary. Betul, kita ngambil jurusan satu, kita mungkin pemikiran lebih terstruktur. Engineers generally lebih terstruktur. Legal mind lebih terstruktur. If you're doing marketing, generally lebih kreatif atau analytical dengan numbers. Mungkin ya ada differences. Tapi itu hanya metode cara kita memproses informasi aja. Jangan pernah let anyone tell you bahwa you're stuck dengan apa yang kamu ambil di jurusan itu. Ya, you're there to learn how to learn. Itulah, education is just that. Gitu. Nggak ada. So menurut saya itu point yang sangat penting, terutama untuk generasi yang muda-muda, untuk mengerti jangan pernah terbelenggu sama your jurusan. It's not a curse, it's an additional benefit that you have, but never let it set the direction of your life and never let it memblokir suatu passion yang ternyata ada di disiplin lain. Yeah, so that's my opinion. Setuju, saya sekolahnya arsitektur. Oke, satu pertanyaan dulu dari saya ya, sebelum saya kasih kesempatan yang lain untuk nanya lagi. What is your next terobosan? Ini dia mencapai suatu terobosan sehingga udah sampai di sini ya, dan tentu kita harus continue to innovate ya. Apakah kalau nggak rahasia mungkin bisa share terobosan berikutnya Pak? Kalau kita di Kaskus, kita tahu Kaskus sekarang lagi rame di e-commerce, mungkin di dunia Indonesia juga larinya ke e-commerce semua ya. Jadi terobosan kita adalah kita akan bikin semacam eBay-nya Indonesia. Kita ada sistemnya, ada bidding up sama ada nawar. Karena mungkin kita punya custom di Indonesia tuh mereka lebih demen nawar ya. Kalau nawar ke atas nggak ada yang mau, harga makin mahal nggak ada. Tapi maunya kita nawar, kebiasaan di warung-warung menawar. Jadi kita akan keluarin Kaskus untuk marketplace yang sistemnya nawar. Kemudian juga ntar kita ada sekarang nih payment tuh paling susah, online payment di Indonesia masih paling susah ya. Jadi akhirnya kita juga ciptain namanya Kaspay, payment system yang untuk kita akan integrasi antara Kaspay dengan Kaskusnya. Jadi nanti setiap transaksi yang dilakuin dengan Kaspay itu ada historinya. Dan historinya ntar akan jadi patokan apakah user ini terpercaya atau enggak gitu. Nah, karena sekarang ini kan selama ini kita masih patokannya menggunakan cendol. Kita kasus ada reputation point. Dan itu kan based on apakah artikel itu bagus, mereka orang kasih reputation cendolnya. Tapi ini kalau untuk di e-commerce kayak ini nggak relevan. Jadi akhirnya kita harus ciptain something yang bisa untuk tolak ukur, yaitu dengan sukses transaction yang dilakukan di Kaspay. Dan ntar Kaspay juga kalau bisa kita kerjasama dengan Gojek juga nih, karena kalau bisa ntar masalah untuk pengiriman barang nih yang susah di Indonesia nih ya. Jadi kita kerja, apalagi tadi pas denger bilang lagi open for investment gitu ya. Nanti tinggal ngomong sama Pak Martin kita mesti invest ini. Nah, jadi kalau bisa dikolaborasi lumayan bagus itu, karena kita lihat apalagi di pengiriman sekarang kan Kaskus itu ya 80% pengiriman barang lewat Tiki dan JNE, dan mereka tuh udah terlalu besar, jadi untuk customize
dengan needs-nya kita kasus tuh agak susah. Mungkin kalau dengan Gojek mungkin Wah, coba luar gitu ya. biasa. Ini kita menciptakan suatu kolaborasi. Iya. Sangat sih. Ya, asal harganya pas ya. Oke. Tentu, Iya. business is business ya. Ya gitu lah. Jadi ya tantangan kita ya kita punya ke depan kita akan ya e-commerce dan payment systemnya itu sih. Ya. Luar biasa. Jadi kayaknya sounds very promising. eBay-nya Indonesia ya. Oke, Nadim. Kayaknya buat Gojek kami akan fokus 100% kepada integrasi kepada Kaskus. Kita ternyata harus menutup bisnis customer kita. Kita hanya menghandle Kaskus sekarang. Bercanda. Tapi untuk Gojek kayaknya aspirasinya adalah untuk menjadi provider kurir dan transportasi 2 roda nomor 1 di Jabodetabek. Banyak orang yang mau kita franchise Surabaya, ada Vietnam sampai Uganda aja yang minta franchise. Aku bilang ngapain franchise, bikin aja sendiri. Tapi itulah kira-kira konsep untuk Gojek ya. Tapi saya pada saat ini juga fokusnya kepada, karena saya ingin menjadi serial entrepreneur, kepada di bidangnya Mas Andrew dalam dunia internet. Sekarang saya lagi dalam proses membangun 2 bisnis, 1 atau 2 bisnis yang dealing dengan social media marketing. Jadinya mungkin sedikit pesan yang agak selfish ya Bu Betty, mohon maaf. Kalau ada teman-teman muda yang berminat atau lagi mencari kerjaan atau apa, kita sedang dalam proses hiring. Kalau interested dan langsung bekerja di bawah CEO dan co-founders. Kalau interested tolong email saya di nadiem84@gmail.com. Ya, kalau tertarik. Ya. Tapi kira-kira itulah visi ke depan saya sekarang saat ini. Oke. Aldi? Kalau kita sebenarnya untuk terobosan ke depannya, mimpi lah sebenarnya, itu kalau bisa di semua toko kelontong, warung desa, itu sebanyak mungkin di Indonesia tuh ada yang namanya alat informasi seperti tablet ini. Gitu. Kenapa? Buat apa sih alatnya gitu? Yang satu tadi buat transaksi, yang kedua tadi buat informasi. Nah, jadi impian kita tuh menjadi semacam, untuk yang di bagian informasi itu menjadi App Store buat desa. Kalau App Store itu bisa sih, orang desa nggak punya kartu kredit kan, bayarnya kemana ya? Lewat kita deh, boleh. Pakai pulsa gitu. Kalau mau beli barang, misalnya Kaskus sudah online nih yang marketplace-nya, bisa lewat kita juga. Nanti kita ke desa-desanya lewat soalnya orang desa tuh malah susah nyari barang. Jadi mereka mau beli ke kota, jadi pengiriman banyak ke sana juga. Nah, itu bisa lewat kita juga gitu. Jadi kita memang rencananya ke sana, dan itu kenapa kita lagi ekspansi juga besar-besaran ke sana gitu. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Ini mereka tidak berhenti untuk berinovasi dan mimpinya sangat inspirasional. Oke, kita buka pertanyaan lagi. Oh, ini banyak ini, gimana caranya ya? Baik, kenapa? Email. Oke, 2. Saya ngambil 2 di sini, 2 di sini. Oh, tapi di sana tadi udah banyak ya. Di tengah ya. Sana dulu belakangan ya. Oke, 2 dulu di sana. Silakan. Anda dulu. Ini saya punya 201 anak ya, ini salah satunya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Tika. Saya mau tanya ke Kak Aldi sebenarnya. Ini sebenarnya bukan tanya sih, mau curhat aja ke kawan-kawan juga. Saya lagi galau gitu ceritanya kan. Kan mahasiswa jadinya galau. Oke. Jadi ceritanya gini Kak, saya tuh ada mimpi sama teman-teman. Jadi kita ada tim berlima. Bukan saya si leadernya, sebenarnya saya cuma ngikut doang gitu. Punya ide aja gitu bareng-bareng kan. Kita pengen bikin suatu desa di bagian Bandung Selatan itu mandiri. Kita udah kesana selama beberapa bulan terakhir ini. Kita juga udah dapat modal dari PKM juga. PKM itu program kreativitas mahasiswa, dan kita udah bisa dibilang proyek lah di sana, udah masuk Pimnas juga gitu kan. Nah, ceritanya itu emang mimpinya itu awalnya benar-benar murni yang pengen kerja sosial non profit gitu kan. Jadi kita pengen membangun potensi desa ini bla 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 segala macam gitu. Dan kita pengen bikin desa ini mandiri benar-benar. Setelah ini kita bakal ninggalin desa ini dan mereka bisa punya keuntungan sendiri kayak gitu. Nah,
itu mimpi saya setahun yang lalu ketika saya masih polos gitu kan. Setahun kemudian ketika saya sudah saya sudah diracuni dengan macam-macam entrepreneurship bla bla bla, saya mulai sekarang merasa itu adalah sebuah peluang yang bisa saya manfaatkan untuk profit sendiri gitu. Dan emang mimpi besarnya kami berlima ini, kita bakal nggak cuma desa ini doang yang bakal kita bikin jadi desa mandiri, tapi desa-desa di Indonesia kalau bisa kayak gitu. Kita bakal bikin sistem informasi yang bakal menghubungkan desa-desa di Indonesia ini gitu. Nah, yang jadi kegalauan saya adalah ketika saya bermimpi, bertujuan saya pengen bikin desa ini mandiri, saya merasa saya tidak bisa mengambil profit dari situ. Karena ketika saya mengambil profit dari sini, saya merasa desa ini bakal bergantung sama kita atau kita yang bakal bergantung sama dia gitu. Nah, padahal di sisi lain saya merasa ini bakal jadi bisnis yang bagus nih kalau misalnya saya bisa apalagi emang potensi desa ini sangat besar sebenarnya kayak gitu. Nah, gimana caranya saya bisa mengachieve dua-duanya? Saya bisa bikin desa ini mandiri, di sisi lain saya dan teman-teman bisa dapat profit dari sini juga, dari sociopreneur kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu aja. Makasih Kak. Makasih semuanya. Di sana ya satu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lina, mahasiswa SBM ITB, dan juga kerja juga di BRI Syariah. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ke Mas Andrew, Mas, bagaimana strategi untuk meningkatkan visitor pada awal-awal Kaskus berdiri? Apakah memang ada iklan baris atau iklan berbayar? Dan kemudian ada nggak target untuk peningkatan visitor tahun ini, tahun depan, dan tahun selanjutnya? Kalau boleh tahu berapa targetnya? Kemudian untuk bisnis pemula, Mas, apa strateginya untuk internet marketing untuk startup bisnis yang online? Misalnya seperti saya jual karpet.com, iseng-iseng buat gitu malam-malam, buat web, dan kemudian waktu itu ceritanya saya sakit gigi, nggak bisa tidur, akhirnya saya buat web aja lah gitu. Terus saya publish di internet yang mungkin masih sangat sederhana banget. Jadi apa rahasianya untuk meningkatkan visitor? Dan kemudian kepada Mas Aldi, saya ingin mengetahui bagaimana struktur organisasi yang di desa, Mas. Itu bagaimana, dan kemudian cara merekrutnya bagaimana untuk mendapatkan orang-orang yang memang benar-benar kredibel dan yang penting integritasnya tinggi. Dan yang kedua, apakah ada improvement ke depan untuk untuk mengurangi gap antara misalnya orang di kota tuh butuh ubi kayu 500 kilo buat keripik singkong misalnya. Nah, dari Mas Aldi itu nyediain tuh fasilitas untuk e-commerce. Jadi di desa tuh apa aja sih potensinya yang bisa dijual ke kota sehingga itu mengurangi potensi tengkulak. Kan kalau bisa di desa berapa sih harga ubi sekilo, berapa sih paling 2.000, 3.000 sampai jual keliling-keliling gitu kan. Tapi kalau dibawa ke kota dan mungkin dijual ke pabrik itu lebih meningkatkan value-nya dan meningkatkan ekonomi dari petani itu sendiri, Mas. Dan yang terakhir, Mas Nadiem, apakah ada nanti Gojek yang bisa dipesan melalui online, Mas, melalui web? Iya, itu kita yang kantoran butuh banget gitu. Nanti ojek langganan saya nanti minta daftar ke Gojek juga deh. Jadi nanti bisa dia orangnya kredibel gitu kan. Saya biasa pakai ojek untuk ngambil modul, bahkan modul di ITB, Mas tolongin dong ngambilin, tinggal telepon gitu kan. Jadi memang untuk meningkatkan ekonomi kaum ojek itu menurut saya luar biasa. Terima kasih. Baik, Ferry. Ini anak saya yang satu lagi nih. Perkenalkan, nama saya Ferry Anggara dari ITB. Saya juga dari Student XCO, jadi Mas Nadiem sama Mas Aldi dapat salam dari Muhammad Iqbal. Terus saya mau nanya buat Mas Nadiem sama Mas Aldi. Kan kebetulan saya sama teman-teman sekarang lagi ada start project microfinance ini baru beberapa bulan. Nah cuman ada beberapa masalah terutama di masalah SDM-nya.
Nah, kalau dari pengalaman Mas Nadiem sama Mas Aldi dulu pas pertama kali nge-start ini gimana sih? Apakah emang perlu porsi waktu yang sangat besar nih untuk memulai Gojek dan Rumah atau gimana? Kalau emang bisa diceritain nggak kira-kira dulu gimana sih manajemen SDM dan waktunya supaya ini bisa mulai gitu? Soalnya kan kalau pas awal-awal kan pasti butuh perhatian banyak kan ya, kayak gitu. Terus untuk Mas Andrew Darwis, kebetulan saya juga lagi intern baru 1 bulan di sebuah venture capital lokal. Nah, saya pengen tahu sih kira-kira kan sekarang lagi banyak banget nih venture capital dari luar negeri masuk di Indonesia pengen invest di dunia IT. Banyak dari Jepang, dari mana. Kira-kira sebenarnya market kita kapan sih siapnya gitu. Soalnya kalau saya sendiri melihat juga kita belum siap untuk dimonetize gitu. Terus kira-kira venture capital apa sih yang cocok gitu untuk startup Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan adalah ada nggak sih social repercussions dari situ? Maksudnya hal-hal negatif dari situ mungkin ya karena namanya change kan pasti ada negatifnya gitu. Apabila ada, apakah itu dan bagaimana cara mengatasinya? Itu aja sih. Terima kasih. Iya deh. Nama saya Andi, kerja di konsultan engineering. Pertanyaan untuk semua, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ini kan entrepreneur, ini perusahaan ya. Dalam perusahaan kan ada tantangan dalam hal sistem penggajian dan karir gitu. Jadi kira-kira gimana? Apakah mereka nanti saat tertentu bisa punya saham atau gimana di perusahaan? Terus yang pertanyaan kedua adalah Anda untuk nanti di ujung-ujungnya nanti ingin jadi apa? Itu aja. Selamat malam, nama saya Yayat dari Jababeka. Pertama untuk Mas Andre. Jadi pertanyaan saya bahwasanya seiring dengan makin banyaknya traffic terutama di forum jual belinya, tentunya ini juga menjadi satu hal tantangan adalah ketika tadi pembayaran mengenai kebanyakannya akhirnya orang senangnya COD gitu ya. Ketimbang dia harus ini walaupun ada sarana rekber yang disediakan gitu ya. Akan tapi seringkali masih banyaknya penyalahgunaan yang sampai saat ini kadang-kadang masih sulit untuk di trackingnya akhirnya ketemu dan terusnya gitu kira-kira. Nah mungkin ini perlu ada antisipasi untuk next ke depan sebagai masukan saja gitu karena ini yang menjadi kendala. Yang kedua kalau saya melihat kalau tadi Gojek rencananya mau masuk kepada untuk layanan delivery, saya pikir kalau untuk trafficnya udah mulai keluar luar Jabodetabek atau luar Jawa, ojeknya mungkin nggak akan sampai, apalagi keluar nyebrang Bakauni ke Sumatera gitu, karena saya lihat mungkin akan jauh. Kalau Jabodetabek memang kecenderungannya akhirnya COD-an gitu kira-kira ya Gan ya. Nah gitu kira-kira. Karena saya juga mengucapkan terima kasih secara langsung nih karena ada beberapa barang-barang atau komoditas pribadi saya yang masuk ke Kaskus dan alhamdulillah terjual gitu. Sold gun, thanks. Walaupun masih newbie. Baik, untuk ketiganya, saya melihat ini adalah mata rantai atau lini industri kreatif dari ketiganya. Nah, kami dari Jababeka punya kecenderungan atau melihat, saya ingin mungkin kita berdiskusi ataupun minta sarannya, kira-kira terkait pengembangan industri kreatif yang memang sekarang juga lagi didukung sangat optimis malah oleh pemerintah, bahkan kementeriannya sekarang pariwisata dan industri kreatif. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang mungkin bisa menjadi terobosan baru. Kira-kira ya dari beberapa mata rantai industri kreatif ini ada sub-sub ataupun apa yang bisa dikembangkan karena terus terang sebagai informasi saja Jababeka itu ada kurang lebih 1.500 sampai 2.000 industri di dalamnya dari luar dan dari dalam negeri. Nah, ini semua kalau kita lihat dari tujuh mata rantai industri ini salah satunya ada yang terkait dengan bidang IT tadi. Sementara ini masih ada gap yang cukup jauh antara industri besar itu sendiri dengan industri kecil menengah yang ada di sekitarnya. Dan di satu sisi ada potensi pasar yang memang ini perlu adanya intermediasi atau fasilitator tadi. Oleh karenanya mungkin kira-kira sebagai next ke depan sebagai sebuah mungkin bisa dijadikan new industri baru ya tentunya tapi dengan induknya adalah industri kreatif tadi gitu. Kira-kira seperti itu yang mungkin bisa kita share. Terima kasih, selamat malam. Oke, satu lagi Mas Kamal karena jauh-jauh dari Qatar.
Nama saya Kamal dari kebetulan sedang cuti dari Qatar di sini. Bekerja di oil and gas. Tentang innovation ini menarik karena kalau di oil and gas itu kita sebelum memulai inovasi di dalam perusahaan, employee biasanya mulai ribut masalah patennya. Kalau kita bicara tentang engineering sampai bisa mungkin cut cost $500 juta atau sampai berapa ratus juta dolar, itu siapa yang akan dapat patennya nanti kalau kita kerjasama dengan kontraktor. Dari beberapa pembicaraan tadi ada yang sudah mulai bicara franchise atau .com, itu setahu saya banyak sekali yang menggunakan perlindungan paten. Nah sekarang di Indonesia bagaimana perlindungan patennya? Apakah ini bisa me-encourage atau discourage justru innovation di Indonesia terutama untuk entrepreneur? Dan itu juga mungkin berkaitan juga dengan market untuk venture capital. Mungkin salah satu kendalanya venture capital bisa berkembang di Indonesia karena mungkin hakinya masih belum bagus di sini. Mungkin bisa dikomentari. Terima kasih. Baik, Aldi. Oke, jadi mulai dari yang galau dulu deh. Oke. Jadi Dika, saya juga dulu pernah galau juga tentang profit atau non profit ya. Tapi sebenarnya sih itu pilihan yang mudah sekarang, saya udah bisa pikirin. Jadi kalau misalnya kita nggak nyari profit, itu pasti kita sendiri juga akan susah. Gitu. Jadi mereka juga sebagai desa, itu pasti pengennya kita juga dapat profit. Karena buat mereka, kalau dapat mereka nggak akan ada yang ngedukung lagi. Gitu. Caranya gimana untuk bisa dapat profit sekalian adalah cara kita ngebantu mereka itu harus ngasilin duit buat kita. Misalnya desa itu misalnya jualan ubi gitu. Kita bantu mereka untuk jualan ubi ke kota kayak tadi gitu. Nah kita harus bisa jadi orang yang bisa menjadi penengahnya. Kita harus ngambil komisi yang wajar sesuai dengan harga pasar. Cuman bedanya kita jangan meres kayak tengkulak gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai mimpi tadi ya, banyak bicara tentang mimpi itu. Sebenarnya paling penting itu mimpinya itu jangan kecil. Kalau mimpi kecil itu lebih susah untuk tercapai. Tadi Bandung Selatan, oke, itu kecil. Indonesia besar. Dan itu orang lebih tergugah gitu. Jadi kalau nggak tercapai Indonesia, mungkin tercapai Jawa, Sumatera. Itu udah cukup besar gitu. Dan lebih gampang untuk membujuk orang, untuk mengajak orang join, untuk mencari investor kalau mimpi kita besar. Gitu. Tanpa mimpi besar pasti susah. Gitu. Karena semua orang punya mimpi kecil, banyak orang punya mimpi besar, tapi jarang orang punya mimpi besar dan bisa benar-benar terjun untuk mewujudkan mimpinya. Terus yang kedua tadi tentang dari Lina ya, tentang struktur organisasi di desa. Strukturnya sederhana, kita punya kantor cabang, ada sekarang 12 kantor cabang, ada kepala cabang, ada staf lapangan yang kerjanya itu datang untuk merekrut dan mencari biasanya warung-warung atau toko-toko konten yang sudah berdiri, lokasi strategis, dan biasanya punya buku catatan. Karena kalau orang nyatat itu biasanya teliti dan biasanya usahanya itu jago gitu. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang improvement untuk gap antara kota dan desa melalui online itu pasti ada kesana rencananya, cuman itu nggak gampang karena kalau kita terlalu cepat untuk mendisrupsi struktur yang ada itu banyak musuhnya gitu. Jadi orang juga mungkin misalnya kita langsung coba menghancurkan tengkulak nggak bisa juga karena orang sudah tergantung sama tengkulak berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau mau kita ajak kerjasama tengkulaknya sehingga mereka dapat untung tetap lebih banyak. Tapi lebih manusiawi, caranya gimana? Pakai teknologi, karena lebih efisien, gitu. Misalnya seperti itu. Terus untuk microfinance tadi paruh waktu dari Ferry bisa apa enggak? Bisa sih paruh waktu. Cuman kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang besar, itu komitmen kita juga harus besar, gitu. Jadi itu terserah passionnya apa. Mungkin passionnya di venture capital boleh di situ. Cuman kalau menurut pengalaman saya sih, waktu saya ngerjain rumah saya sempat paruh waktu juga, 2 tahun rumah paruh waktu. Dan itu kecil banget, jadi kayaknya hidup segan mati tak mau, gitu. Jadi pegawai 10, terus keluar semua, ada macam-macam deh, gitu. Waktu itu saya masih sekolah sama Nadim di sana, gitu. Dan itu sulit untuk besar, gitu. Sejak pulang bulan September kita tumbuh dari 20 orang jadi 120, gitu. Dalam waktu kurang dari 9 bulan, gitu. Kenapa? Karena kita komitmen 100%, gitu. Dan kita dapat investor yang meminta komitmen 100% dari saya juga, gitu. Pastinya dong, kalau nggak uangnya pasti minta balikin, gitu. Terus yang penggajian dan karir tadi itu sebenarnya sih sederhana aja. Penggajian kita, menurut saya sih kita nggak boleh gaji itu nggak kompetitif karena semua orang tuh akhirnya juga butuh makan. Jadi walaupun kita social enterprise, kita juga harus bisa nyari profit yang banyak sehingga kita bisa gajinya cukup harga pasar sehingga kita bisa dapat orang yang pintar-pintar gitu. Karena sekarang perang untuk talenta besar sekali, Indonesia lagi maju banget. Apalagi perusahaan oil dari Qatar paling seneng ngajak orang Indonesia ke sana gitu.
Terus tadi yang paling dalam pertanyaannya ujung-ujungnya jadi apa sih? Gitu. Nah, cita-cita nih, boleh dong cita-cita. Itu pengennya sih rumah itu jadi konglomerat. Tapi konglomeratnya social enterprise semua. Gitu. Jadi ada yang tadi jualan misalnya informasi pekerjaan, ada yang jualan transaksi gitu, ada yang jualan nanti energi, bisa juga energi hydropower misalnya di desa gitu. Ada yang jualan tadi ubi gitu. Bisa apa aja deh. Pokoknya kita pengennya jadi sebuah organisasi yang menjadi pelopor untuk konglomerat social enterprise di Indonesia gitu. Jadi kalau saya sih nggak usah exit nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita bisa besar dan nolong banyak orang dan ngasihin untung perusahaannya, jadi bisa reinvest. Jadi kayak misalnya company di Indonesia yang contohnya tuh Astra misalnya gitu. Dia kalau untung ya diinvest terus sendiri. Ditanya exitnya apa? Wah, buat apa exit gitu. Dia bilang gitu. Karena opportunity sendiri lebih besar gitu. Kita ngerasa juga gitu. Semakin kita tahu pasar, semakin kita bisa besar dan kita bisa reinvest terus gitu. Tapi pasti ada investor yang mau exit, boleh gitu. Itu terserah mereka juga gitu. Terus tadi paten ya, tentang teknologi, kita banyak nyebutin teknologi. Terus terang sih kita nggak bother sih untuk ngurusin paten, karena menurut kita kalau pada datang paten udah jadi, ngabisin biayanya juga, nanti pas lagi ada orang ngopi juga sama juga, susah, mahal juga untuk ke lawyernya untuk mempertahankan. Paling penting untuk mempertahankan paten menurut kita adalah nyari orang yang pintar sehingga kita bisa selalu di depan, selangkah di depan. Itu aja sih gitu. Dari kita gitu. Oke. Ferry itu kan selesaiin dulu sekolahnya. Soalnya kita yang ngurusin beasiswanya. Nanti. Oke. Mungkin yang gampang dulu, Gojek bisa pesan online apa enggak? Mungkin dalam waktu beberapa minggu ke depan nih, mungkin satu bulan dari sekarang, kita sebenarnya udah jadi Gojek mobile application. Nanti bisa digunakan di Android, iPhone, BlackBerry, sama juga lewat go/gostripjack.com bisa pesan ya. Jadi nanti harus ngomong sama Mas Andrew mengenai itu pasti nanti semoga di Kaskus ada Gojek button, ya gitu aja. Amin. Satu lagi, oh ya, paten. Mungkin lanjutin aja tadi yang kalau di dunia online ya kayaknya agak susah ya, nggak bisa patent a business model, dan itu salah satu buat saya one of the beauty, karena nggak pernah bisa senang aja dengan produk itu. You have to keep out executing everyone, all of Andrew's competitors, they're all out executing everyone else. It's not wah ini ide aku, ini yang paling bagus. Enggak, dengan execution power mereka menang gitu. And that's why Kaskus got so far gitu. So SDM issue dan time allocation, iya. Udah jelas walaupun saya sedikit hipokrit karena saya dulunya full time Gojek, in the beginning saya full time. Tapi setelah itu saya jadi part time karena mau startup bisnis lain. Tapi kalau mau get anything off the ground harus full time. It's no real choice gitu. Dan fokus kepada itu doang. Atau nggak nanti momentumnya hilang. Dan pas momentum hilang, everything falls apart. Gitu. Satu lagi mengenai Gojek, negative social reaction. Oke. Waktu saya pertama bikin Gojek, saya satu takutnya paling besar. Saya takut supir-supir Gojek saya akan digebukin sama supir-supir ojek lain di jalanan. Itu yang satu saya takut akan ada persepsi bahwa mereka mengambil nafkahnya supir ojek yang tidak berseragam, sedangkan orang jadinya maunya kepada Gojek gitu. Ternyata ini tidak terjadi gitu. Concern ini tidak terjadi. Alasannya adalah supir Gojek, orang-orang di jalanan, supir ojek-ojek di jalanan tahu bahwa supir-supir Gojek itu memang ya udah yang punya teritorinya di situ gitu. Mereka dari pangkalan situ tapi gabung Gojek. Jadinya dan mereka cuman ngambil pesanan lewat telepon. Jadinya melalui sosialisasi kita dan juga supir ngomong sama supir-supir lain, tidak terjadi negative social reaction. Mungkin sebelum itu pernah ada party namanya, saya lupa namanya Limo Bike kalau nggak salah, pakai Vespa bagus gitu, yang sempat ada kejadian di mana mereka diserang atau diblokir sama supir-supir ojek karena mereka benar-benar menciptakan driver baru dan mengambil bisnis daripada ojek jalanan, sedangkan kita tidak. Yaitu mungkin sedikit negative social reaction dari Gojek. Tapi so far nggak ada negative social reaction. Negative reaction cuman dari customer yang Gojeknya datangnya telat. Itu sangat, wah kalau ada yang komplain bisa marah-marah.
Equity, ada yang tadi nanya mengenai equity stake, gimana dengan employee equity stake. Saya kalau if you ask me, equity itu salah satu cara bagi saya yang paling efektif untuk mengincentivize orang. Tapi kenyataannya di Indonesia orang belum mengerti value dari equity. Itu kebanyakan orang hanya mengerti gaji maupun komisi dari bonus itu. Tapi the value of equity belum sadar di pemikiran kebanyakan employee di Indonesia, karena alasannya jelas, karena belum pernah ada orang exit dari suatu company dan make money gitu. Belum kelihatan karyawan company IPO karyawannya jadi kaya. Itu belum ada cerita-cerita seperti itu di sini gitu. Mungkin dalam waktu dekat akan ada, tapi pada saat ini susah mengincentivize talent dengan equity, kecuali dia punya pengalaman di Silicon Valley, kecuali dia punya pengalaman di venture capital firm dan lain-lain. Jadi itu opini saya mengenai equity, giving equity incentives. Kalau tadi ngomong masalah strategi memperbanyak traffic Kaskus ya itu ya. Kita sih kalau Kaskus dari awal kita selalu bilang semua yang namanya internet tuh kita harus kaya-kayaan konten ini. Siapa paling banyak konten itu paling banyak dapat traffic ya. Makanya jadi dari awal kita selalu semua artikel, semua posting yang masuk ke Kaskus kita nggak pernah kita hapus ya. Kita semua kita keep terus di database kita dan masih bisa dibaca lewat archive-nya segala macam. Karena di traffic yang kita terima dari Google itu lumayan banyak banget, dan Google tuh untuk bahasa Indonesia tuh belum terlalu pinter. Dia masih belum ngerti slang-slang kita kayak bahasa kayak apa ya, kimpoy lah. Dia nggak punya database-nya. Jadi apa yang dapat di Kaskus mereka akan diambil full diambil semuanya full gitu. Jadi ya yang penting memperbanyak konten, dan sekarang sih lebih ada namanya kan ada SEO segala macam ya. Tapi kita kalau Kaskus kita untungnya kita sejak awal kita konten udah banyak, akhirnya Google yang membuat custom bot untuk crawling kita. Tapi sedangkan kalau website yang baru bikin itu kan susah buat ngundang si Google bot supaya datang. Tapi ya kalau kita Kaskus kita untung lah, kita karena konten udah banyak mereka yang datang sendiri. Jadi kalau untuk websitenya kayak jual karpet segala macam itu, jualkarpet.com, gimana caranya dapat traffic ya bisa sih ya, banyak orang-orang yang manfaatin ya Facebook, manfaatin Kaskus. Jadi mereka sambil jualan di Facebook masukin link ke websitenya, dan di Kaskus pun juga sama. Dan kita pun sadar, kita di Kaskus kita ada bikin namanya Kaskus Ad. Itu nih micro ad ya. Jadi cuma hanya dengan biaya 10.000 perak itu udah bisa dapat traffic bisa sampai ya seratusan klik dengan modal 10.000 rupiah ya. Jadi itu boleh dicoba. Jadi itu kayak AdWords, AdSense gitu, tapi yang versinya untuk target di Kaskus saja. Misalnya jual motor, berarti mereka bisa dengan biaya 10.000 saya mau target di kategori Kaskus otomotif, ntar iklannya keluar di sana. Nah, ntar mungkin ntar boleh ketemu, ntar saya kasih vouchernya coba buat tes gitu ya. Nah, untuk tadi Ferry ya ngomong masalah visi sekarang banyak banget masuk ke Indonesia ya. Ya mungkin visi Jepang juga banyak banget buka kantor segala macam. Kalau saya lihat sih bisnis internet sekarang emang lagi growing ya. Tapi emang untuk monetize itu masih belum bisa nih, karena yang namanya internet itu yang paling mendasar adalah e-commerce-nya. Itu kalau internet tanpa e-commerce ya akhirnya cuma jual iklan doang, cuma traffic iklan, jualan iklan. Jadi ya belum namanya internet. Internet di luar negeri itu yang udah jadi tuh internet yang e-commerce, jualan transaksi di internet segala macam. Dan Indonesia kalau menurut saya kayak untuk sampai ke arah ke sana itu kayak butuh waktu minimal kayak bisa berapa ya, mungkin 3 tahun paling cepet ya. Kita payment system belum ada, edukasi masih susah gitu ya. Jadi emang untuk e-commerce mungkin masih agak lama, dan itu kita harus diedukasi lagi dulu. Kemudian untuk mengenai saham dalam perusahaan, nah, tadi ya Mas ini juga Nadim juga udah ngomong, ya Indonesia, orang-orang Indonesia masih belum mikir dapat saham itu gimana ya, karena belum ada contoh orang yang kan kalau namanya saham berarti mereka join perusahaan tanpa digaji gitu, bilang oke ini pokoknya ntar kalau perusahaan berhasil kamu dapat berapa persen gitu. Tapi di sini kan belum ada yang berhasil, banyak kan yang fail gitu ya. Jadi orang masih takut. Dan kalau di Kaskus sendiri kita belum ada namanya ESOP ya, Employee Stock Option Program, itu belum ada. Karena apalagi kita lihat
sejarahnya grup Jarum ya, mereka selalu private ya, dia tidak bikin IPO atau TBK gitu. Dan kalau menurut saya sih gitu ya, apalagi ntar ujung-ujungnya mau jadi apa ini ya. Kalau Kaskus itu kalau buat saya boleh dibilang kayak anak saya, bayi ya. Jadi saya sih pengen Kaskus itu running secara profesional ke depannya. Jadi saya cuma duduk sebagai advisor atau apa, dan pengen ngeliat Kaskus lebih berkembang. Jadi tanpa ada saya pun Kaskus bisa berkembang gitu. Jadi yang saya pengen ya saya duduk sebagai advisor dan running secara profesional dan ya growing gitu aja sih. Nah, kalau yang mengenai apa tadi Rekber bermasalah, rekening bersama ya, orang di Kaskus emang sekarang banyak yang jualan juga lewat Rekber. Tapi Rekber yang ada sekarang itu adalah bukan official dari Kaskus. Jadi itu emang orang-orang yang dipercaya di Kaskus yang pinjemin account-nya untuk jual beli di barang di Kaskus. Jadi ya belum ada yang official. Dengan adanya Kaspay ini yang kita akan coba bikin Rekber yang semi official gitu ya. Tapi kita tetap nggak mau matiin Rekber yang ada sekarang, karena Rekber yang ada sekarang ini perputaran uang lumayan besar. Kita total sekarang ada Rekber di Kaskus itu bisa ada 20-an Rekber, dan kita pernah survei ya, kita interview per satu Rekber rata-rata bisa transaksi 8M per bulan. Jadi itu gede banget, dan 8M per bulan itu yang kerja cuman suami istri gitu. Tadi ini suami istri kerjanya kerja di bank di teller. Terus ini orang tiap hari ada orang jual beli barang di Kaskus terus pakai COD transferan. Akhirnya dia bilang, wah ini kalau kita bikin bisnis lumayan nih. Akhirnya dia berhenti dari kerja di bank, kerja cuman buat pinjemin account banknya dia untuk transfer duit. 8M per bulan lumayan itu transaksinya. Ya gila. Nah, jadi emang banyak banget ada 20 rekening bersama kali 8M ya 160M udah puter di sana gitu. Nah, kalau mengenai paten di dunia IT ya di Indonesia sih emang belum ada paten-patenan ya. Tapi di luar negeri nih kayak Facebook udah ya semua dunia IT sekarang nih udah mainannya sekarang bunuh-bunuhan perusahaan lain lewat paten nih. Gue beli paten ini terus akhirnya ya kayak Samsung dengan Apple ya mereka paten-paten, tapi di Indonesia kita nggak ada paten. Mau urus paten juga bingung mau gimana, nggak tahu. Dan sekali urus paten hari ini ntar di approve-nya mungkin 2 tahun ke depan baru di approve, akhirnya udah lewat, udah ada orang yang udah pakai. Jadi akhirnya kita selama ini kita nggak ada paten-paten lah ya, kita ya cepet-cepetan aja lah gitu ya gitu sih. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan ya. Saya sih terus terang melihat ini yang muda-muda udah segini, saya ngelihat masa depan Indonesia itu cerah lah ya. Mudah-mudahan melalui acara pada hari ini kita bisa mereplikat atau menginspirasi lebih banyak lagi Aldi, Nadim, dan Mimin tadi panggilannya. Lebih banyak lagi. Tadi ada yang usul bisa nggak dibawa ke kampus-kampus. Wah, kalau merekanya bersedia sih saya dengan senang hati membawanya ke kampus-kampus. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Aldi sih mungkin tertarik sekalian ngerekrut ya. Anda juga mungkin. Jadi nanti kita arrange lebih lanjut ya. Saya tahu masih banyak lagi yang ingin tanya ya, tapi mungkin bisa dilakukan lewat media yang lain, Twitter, Facebook, email, mudah-mudahan biasanya mereka aktif juga ya di Twitter. Jadi hari ini mungkin awal cukup untuk dapat bayangan bisnis yang sangat berbeda dari yang biasa kita lihat, and yet they are profitable, dan size-nya juga nggak main-main ya. 10.000 entrepreneurs diberdayakan, ibu-ibu di desa dari mulai pakai dari mulai pakai teknologi yang tadinya catat-catat ke handphone, ke tablet ya, butuh 3 tahun tapi ya worth it ya untuk melakukan itu. Kemudian Nadim sekarang 500 supir ojek, nantinya bisa berapa ribu terbesar di Jabodetabek, nggak mau keluar-luar ya, Jabodetabek saja. The best di
Jabodetabek. Sebentar lagi kita akan punya eBay versi Indonesia yang mungkin lebih hebat daripada eBay, dan tentunya sejalan dengan itu banyak yang bisa diberdayakan ya. Oke, jadi itu adalah Innovations Leadership yang menghadirkan 3 dari pengusaha muda yang luar biasa. Mudah-mudahan dari sini bisa lahir lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha masa depan kita. Selanjutnya saya panggil Mas Ihsan dari Warta Ekonomi. Baik, Mimin, Nadim sama Aldi, suka wayang nggak? Suka? Oke. Gini, Anda kan banyak terobosan nih. Nah, kalau menurut Anda, tokoh yang cocok buat Anda apa? Jangan Arjuna, kalau Arjuna cuma pas buat saya aja kalau di sini. Maaf, lagi narsis juga. Anda, menurut Anda siapa? Tahu ya. Hah? Ah, nggak pernah lihat wayang. Yuk. Dia Bima. Hah? Dia Bima. Kenapa? Karena suka kuku Bima? Gede. Oh. Kirain karena suka kuku Bima. Oke, yuk apa? Wah, nggak suka wayang. Arjuna udah keambil sih. Hah? Arjuna udah keambil mah. Saya dong. Oh, jadi Anda pengennya Arjuna? Boleh lah, Yudhistira. Oh, Yudhistira. Baik. Kalau Aldi? Apa ya? Hanuman aja deh. Baik, ternyata Bapak dan Ibu sekalian jawabannya semua adalah salah. Karena saya dan Mbak Betty sepakat bahwa yang cocok untuk menggambarkan mereka bertiga dan sama Bu ya adalah Gatot Kaca. Kenapa? Karena terobosan-terobosannya sangat luar biasa. Baik, mohon ininya dibawakan untuk kita sampaikan kepada beliau-beliau ini. Bu Betty aja kali yang menyapa. Oh, baik. Pertama, Nadim. Iya, Gatot Kaca Nadim. Terima kasih ya. Baik, berikutnya siapa? Andrew alias Mimin. Mimin, saya baru tahu nih. Dari admin. Oke, menarik. Gatot Kaca juga. Baik, terakhir kepada Aldi. Iya, mohon tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, acara ini sekaligus menutup acara hari ini, dan Mau Leadership juga mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI, kemudian Cisco dan juga Ikatan Alumni ITB yang telah mendukung acara ini, dan kita akan berjumpa lagi 2 bulan ke depan untuk acara yang sama. Selamat malam, sampai bertemu lagi.